Pemirsa, ribuan buruh Jawa Barat kembali menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam orasinya mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2026. Unjuk rasa diikuti ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan beberapa elemen lainnya. Mereka membawa sejumlah spanduk, banner, serta bendera dan atribut lainnya. Tuntutan mereka masih sama seperti unjuk rasa sehari sebelumnya, yaitu menolak keputusan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2026. Mereka meminta penetapan UMK dan UMSK Jawa Barat sesuai rekomendasi Bupati atau Wali Kota. Penjelasan terkait dengan hasil pertemuan perwakilan serikat mendengarkan hasil pertemuan dengan Hidup Buruh! Buruh! Baik, kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh Jawa Barat sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 motor datang ke Jakarta Istana. Kenapa ke Istana? Karena Gubernur Jawa Barat KDM ini pencitraan. Setiap diminta pertanggungjawaban dan diskusi, dijawabnya dengan sosmed. Katanya buruh tidak memahami, katanya sudah ada rekomendasi. Itu semua bohong, kata buruh Jawa Barat. KDM sudah berjanji 17 September 2025 kepada pimpinan buruh se-Jawa Barat tidak akan merubah apapun yang direkomendasikan Bupati dan Wali Kota. Faktanya dirubah, dihilangkan, dihapus. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Selamat sore, Jen. Apakah unjuk rasa sore hari ini masih berlangsung? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini untuk unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa elemen massa atau organisasi buruh ini sudah selesai dilaksanakan, dan saat ini seperti bisa dilihat di belakang saya ini lalu lintas juga sudah lancar. Meskipun tadi sempat ditutup untuk arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, namun sekarang sudah normal kembali. Dan tadi kalau kami saksikan bagaimana demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa elemen massa atau organisasi buruh, terutama dari KSPI, dari Perda KSPI Jawa Barat, yang dimana mereka menuntut karena adanya revisi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini yang merevisi angka UMSK atau upah minimum sektoral kabupaten kota se-Jawa Barat yang sudah diusulkan oleh masing-masing kepala daerah atau bupati atau wali kota se-Jawa Barat. Ini angkanya direvisi oleh Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Tadi kalau kami sempat tanyakan kepada Ketua Umum Partai Buruh yang juga melakukan orasi pada demonstrasi kali ini, yang mengatakan kalau para kepala daerah atau bupati wali kota se-Jawa Barat ini telah merekomendasi angka untuk UMSK se-Jawa Barat sekitar hingga 5,9 juta rupiah, yang kemudian nilainya atau angkanya ini direvisi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi yang kenaikannya semula Rp40.000 jadi hanya Rp4.000, sehingga para elemen massa ini dari berbagai organisasi buruh di Jawa Barat ini melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di beberapa tempat, salah satunya di Monas yang dekat dengan Istana Negara. Kemudian mereka juga melakukan demonstrasi di Gedung Sate di Bandung dan juga beberapa tempat lainnya untuk menuntut bagaimana Gubernur Jawa Barat ini melakukan revisi angka UMSK se-Jawa Barat. Dan tadi kalau kami tanyakan juga kepada Said Iqbal yang hari ini melakukan orasi juga, ini mengatakan kalau tuntutan mereka juga sudah didengar oleh Wamensesnek, dan mereka mengatakan kalau mereka akan melakukan negosiasi begitu kepada Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk merevisi ulang angka UMSK yang diberlakukan seprovinsi Jawa Barat. Dan
dari berbagai organisasi massa ini yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, mereka mengatakan kalau memang belum ada perubahan, mereka akan kembali melakukan unjuk rasa atau demonstrasi esok hari, bahkan untuk hari-hari ke depan jika memang belum ada hasil atau perubahan dari negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dari kementerian tadi karena sudah diterima oleh Wamensesnek yang akan menegosiasikan dengan Gubernur Jawa Barat. Seperti itu, mereka akan kembali pada esok hari. Dan kalau sampai saat ini kami pantau memang sudah tidak ada massa yang tersisa di sini, karena tadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sudah selesai untuk unjuk rasa yang dilakukan di kawasan Monas. Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Nenek Erlina, korban pengusiran oleh sekelompok orang dari rumahnya di wilayah Candi Lontar, Surabaya, mendatangi rumahnya yang telah rata dengan tanah. Ia bersama kuasa hukumnya berencana melaporkan pelaku pengusiran terkait dugaan pemalsuan dokumen dan pencurian harta benda. Ayo, tendang, Lek. Nenek Elina dan kuasa hukumnya kembali melihat puing-puing rumahnya yang rata dengan tanah di kawasan Jalan Dukuh Kuwukan, Sambisari, Kecamatan Candi Lontar, Surabaya. Nenek Elina hanya bisa pasrah melihat rumahnya roboh dan rata dengan tanah. Nenek Elina bersama kuasa hukumnya berencana akan melaporkan Samuel Ardi Kristanto terkait dugaan pemalsuan dokumen dan pencurian harta benda Nenek Elina. Samuel sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengusiran Nenek Elina dari rumahnya. Kuasa hukum Nenek Elina menyebut menemukan kejanggalan pada akte jual beli yang dijadikan dasar oleh tersangka untuk membongkar hunian lansia tersebut. Sementara Nenek Elina berharap rumahnya dapat dibangun kembali seperti sedia kala. Ya, kita mau melaporkan pencurian dengan pemberatannya ya, dikarenakan barang-barang yang ada di sini hilang semuanya, termasuk dokumen. Terus untuk yang berikutnya sekalian kita melaporkan mengenai adanya dugaan pemalsuan. Harapan saya ya kembali seperti asal. Dibangun seperti asal nih. Iya. Surat-surat kembali. Surat kembali dan barang-barang, pakaian-pakaian itu semuanya. Sebelumnya pengusiran Nenek Elina oleh sekelompok orang dari rumahnya viral di media sosial. Siapa? Saya tidak menunjukkan. Sekarang kita Tidak hanya diusir, kelompok yang diduga ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun tersebut. Nenek Elina bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ancaman dan teror menerpa influencer Shirley Anavita. Diduga ancaman tersebut diterima lantaran Shirley vokal dan kritis bicara soal bencana Sumatera. Ketika hadir di lapangan, pertama difasilitasi oleh BNPB, jadi 2-3 konten yang menyalurkan langsung ke distrik Sumatera. Kreator konten Shirley Anavita mengaku diteror oleh orang tak dikenal usai menyorot tentang bencana di Sumatera dan Aceh. Teror itu terjadi usai dirinya menerima pesan bernada ancaman yang masuk ke nomor pribadi dan akun media sosialnya. Dalam unggahan akun Instagramnya, Shirley menjelaskan mobilnya dicoret-coret. Selain itu, rumahnya juga dilempar sekantong telur busuk hingga dikirimkan pesan bernada ancaman pada secari kertas. Shirley menduga pesan-pesan yang diterimanya lewat akun media sosialnya ada yang mengorkestrasi lantaran ia vokal berbicara tentang kondisi warga korban bencana Aceh dan Sumatera di beberapa televisi. Ketika hadir di lapangan, pertama difasilitasi oleh BNPB. Konten kreator sekaligus relawan bencana Shirley Anavita vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Sementara tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana dengan dana bantuan mencapai 60 triliun rupiah. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono.
Kalau dari Sally singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh. Polisi ungkap motif anak SD tega membunuh ibu kandungnya karena kesal game online-nya dihapus pelaku usai jeda. Kami segera kembali.